Alhamdulillah, Alhamdulillah subhanahu Allah Subhanahu al-Rasul fil wujudi karamuhu wa ahsanuhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa kadhalik wa dhalika jami'u ijma'u min kulli atwan wa ala alihi wa sahbihi ya Muhammad. Puji syukur limpahan rahmat dan berkah yang senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga Allah masih mau mengingatkan kaki kita untuk hadir dengan badan mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Isya secara berjamaah. InsyaAllah akan melanjutkan dengan salat sunat tarawih secara berjamaah. Selalu disertakan salam senantiasa berrahmat kepada junjungan kita, suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya sekalian. Hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang ke-16 ini, marilah kita mendengarkan ceramah Ramadan yang insyaallah akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Muhammad Nur Asiki alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, yang menjawab salam, Engkau panjangkan umurnya, amin. Engkau mudahkan urusan pekerjaan dunianya, amin. Engkau jadikan anak serta keturunannya anak yang soleh dan soleh, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, kita semua merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah senantiasa taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita bersyukur kepada Allah, Rabb, Sang Penguasa seluruh alam jagat raya termasuk dunia yang kita menjadi. Sampai detik ini hadirin dimuliakan oleh Allah. Allah tak henti-hentinya memberikan kita semua berbagai macam kenikmatan. Walaupun terkadang hambanya ada yang tidak taat kepada Allah, walaupun ada hambanya masih ada juga yang tidak sembahyang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah tidak melihat hakikat tersebut. Allah memberikan kita semua berbagai macam kenikmatan yang mana kenikmatan tersebut tidak dapat terhitung satu persatu, apalagi kita untuk membayar satu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kita berbagai macam kenikmatan yang diberikan oleh Allah, bahkan sampai pada kita, apakah kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah? Ketika Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua dengan keadaan sementara yang kita kenal dengan sebutan tidur. Ketika Allah Subhanahu wa taala menidurkan kita, Allah bangunkan kita kembali dari tidur dan kita hadirin dimuliakan oleh Allah. Apakah Allah ada mengambil satu saja dari organ tubuh yang kita miliki? Ketika kita bangun, mata kita masih bisa melihat. Ketika kita bangun, tangan kita masih lengkap. Ketika kita bangun, kaki kita masih bisa berjalan serta mengerjakan aktivitas pekerjaan dunia kita. Apakah kita mengucapkan rasa syukur atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah? Jawabannya berada dalam diri kita masing-masing. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah,
orang merasakan kenikmatan oleh Allah lalu bersyukur atas nikmat ini. Sebaliknya, siapa yang sudah diberikan kenikmatan oleh Allah kemudian ia kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, ia tidak mau bersyukur. Mana orang yang dikatakan tidak mau bersyukur ketika sudah diberikan kenikmatan oleh Allah, namun dia lalai seperti Allah, dia hidup dunia begitu saja tanpa melakukan amal ibadah, tanpa melakukan takabur kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidup di dunia hadirin mempunyai dua kategori. Yang pertama, tinggal kita lihat kita masuk kategori yang pertama atau kedua. Yang pertama, orang yang hidup di dunia sudah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang tersebut tidak melaksanakan perintah Allah, tidak beribadah, tidak sholat, tidak baca Al-Quran, tidak berpuasa, tidak bersedekah, tidak berzakat, maka orang-orang tersebut akan dihadapkan jalannya ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kedua, kategori orang yang kedua, ia memanfaatkan kenikmatan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya umur yang diberikan oleh Allah tidak akan sia-sia. Ketika ia diberikan kesempatan, ketika ia diberikan umur oleh Allah, ia gunakan umur tersebut untuk beribadah serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita pilih dan tinggal kita mau merasakan yang mana kita berada daripada golongan pertama atau golongan yang kedua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam jangan lupa kita curahkan kepada Nabi Allah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dia bermasyarakat nantinya. Berdoa kepada Allah, semoga dia bermasyarakat nantinya ketika semua manusia dikumpulkan dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu demi satu. Kita semua dibangkitkan berada daripada barisan tahta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdiri dengan barisan yang sama dengan kekasih kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar kita berada di barisan yang paling akhir, maaf muskilah tidak menjadi masalah. Yang penting kita sudah masuk, yang mana barisan tersebut dapat dipastikan akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Isya dan kalian insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan berbagi lebar. Pada malam ke-16 Ramadan ini, kita sudah berada di pertengahan daripada bulan suci Ramadan. Kita lihat bagaimana kualitas kita dari puasa pertama sampai puasa hari ini. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada peningkatan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita lewatkan begitu saja? Hadirin dimuliakan oleh Allah. Pasti dan pastinya kita semua mengetahui bahwasanya Ramadan merupakan bulan yang mana bulan tersebut ketika umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah daripada bulan ini, maka amal ibadah yang pahalanya akan dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa orang tersebut bermaksiat kepada Allah kemudian datang bulan tersebut dia bertobat, insyaallah dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, si fulan hambaku, kalian berbuat kemaksiatan, kalian berbuat selama 11 bulan pun, maka ada satu bulan yang mana bulan tersebut ketika engkau bertobat sekali mungkin tobat nasuha, maka seluruh dosa-dosa baik dan lalu sampai sekarang maka aku akan menghapuskan. Sangat luar biasa daripada apabila bulan suci Ramadan hadirin dimuliakan oleh Allah. Maka merugilah kita jikalau melewatkan bulan Ramadan ini sama dengan daripada bulan-bulan yang mana bulan yang kita telah lalui. Maka merugi orang datangnya bulan suci Ramadan melewati daripada ganjaran-ganjaran yang mana sudah diberitahu oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan, bulan maghfirah, bulan pengampunan, tapi ada saja hambanya, ada saja umatnya ketika masuknya bulan suci Ramadan masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
bias, menilai orang lain. Kebanyakan sekarang Pak, kita pandai menilai orang lain ketimbang daripada menilai diri kita sendiri. Banyak sekali orang pandai, pintar, cerdas menilai orang lain, apalagi untuk keburukannya, ketimbang daripada menilai dirinya sendiri. Oleh karena itu, janganlah kita urus urusannya orang. Kita lihat apakah kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang sendiri. Apakah kita sudah bertakwa kepada Allah? Semua orang, bahkan kita semua dapat mengucapkan kalimat saya bertakwa, saya beriman kepada Allah. Akan tetapi pertanyaannya, apakah keimanan kita serta takwa kita diakui tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu yang menjadi pertanyaan. Oleh karena itu, selalu banyak Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Datangnya bulan suci Ramadan, kita introspeksi diri kita. Jangan lagi melakukan hal-hal yang tidak baik kepada Allah. Jangan lagi melakukan kemaksiatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi mencaci, memaki, menghina, karena lisan ini hadir didengar oleh Allah secara jelas, secara kasat mata. Lisan lidah kita memang betul tidak tajam seperti pedang secara kasat mata. Akan tetapi ketika lisan ini telah berkata, yakni perkataan yang tidak baik, maka perkataan tersebut, lisan tersebut lebih tajam daripada pedang hadir didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai semua amal kebaikan kita yang kita lakukan di dunia hanya karena lisan kita membuat Allah Subhanahu wa taala tidak menerima semua perbuatan kita, amal yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengeluarkan kita daripada bulan suci Ramadan kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh masalah kita, segala kesusahan kita, baik yang dulu hingga sekarang. Dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jumpakan kita dengan bulan suci Ramadan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.